Ilmu tidak akan bertemu orang yang sombong, sebagaimana aliran air tidak mengalir ke tempat yang tinggi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang polisi pabean atau agen bea cukai Amerika dari Departemen Keamanan Dalam Negeri bernama Robert Dardin yang datang ke pelabuhan peti kemas di Los Angeles, Amerika. Robert tampak sedang mencari sesuatu dari ratusan kontainer yang berada di pelabuhan tersebut. Setelah dari sana, Robert bertemu dengan seorang pria bernama Gabriel. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Gabriel dan dua temannya terus mengejar Robert. Masuk ke dalam dapur restoran, Robert berhasil melarikan diri tapi di luar dugaan. Singkat cerita, diperlihatkan seorang agen khusus FBI bernama Nathan Blake. Tampaknya dia sedang memegang berkas beberapa agen sebelum akhirnya helikopternya mendarat. Nathan rupanya akan membentuk sebuah tim khusus yang berasal dari berbagai lembaga hukum Amerika. Sin berpindah ke penjara California. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Mark Misum yang menggali informasi dari salah satu napi. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Seorang sersan dari LAPD datang ke penjara untuk menarik kembali Mark yang ternyata sedang menyamar di dalam penjara ini selama 9 bulan. Mark dijemput karena dia akan bergabung dengan unit khusus yang dibentuk oleh FBI. Jadi, Mark ini seorang polisi dari LAPD yang telah lama menyamar di dalam penjara ini. Scene berpindah lagi ke Koreatown, di mana seorang wanita bernama Amber Oliver terlihat sedang disandra oleh komplotan penjahat. Oliver berusaha melepaskan diri yang disekap oleh komplotan penjahat pengedar narkoboy. Setelah berhasil melepaskan diri, Oliver melumpuhkan para penjahat yang ada di markas ini. Bukan wanita sembarangan, ternyata Oliver seorang agen DEA yang sedang menyamar. Setelah misinya tuntas, Oliver dipanggil kembali ke markas. Singkat cerita, Nathan sudah mengumpulkan para agen yang dipanggil untuk bergabung dengan satgas besutannya. Selain Mark dan Oliver, ada 3 agen lainnya. Nathan lebih dulu memperkenalkan wakilnya yang bernama Diamond Drew dari Badan Intelijen dan Analis Depdagri. Kemudian ada agen khusus Keyon Bell dari FBI. Dan ada juga agen khusus Evan Shepard yang berasal dari Biro FBI yang ahli dalam investigasi cyber internet. Kemudian, ada dari LAPD yang bernama Detektif Luke Finau dengan badan yang tinggi dan tegap. Damon lalu membeberkan tentang tugas dari Satgas ini terkait dengan kematian agen Robert Darden yang berprofesi sebagai polisi bea cukai yang terbunuh akibat luka tembak dari jarak dekat. Pelaku belum teridentifikasi karena berada di titik buta yang tidak terekam CCTV. Tim unit rahasia ini dibentuk karena ditemukan deposit senilai $200.000 di akunnya Robert yang cukup fantastis. Tim harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan polisi bea cukai biasa, ternyata Robert sedang mengintai aktivitas dari kartel Los Reyes yang dikenal sangat berbahaya karena telah membunuh banyak jurnalis, politisi, hingga polisi. Mark coba mendekati Oliver, namun ternyata Oliver sudah mengetahui bahwa Mark menggagalkan pernikahan dengan tunangannya setelah dia meniduri adik calonnya itu. Apakah Robert memang benar menerima suap atau tidak? Inilah yang akan tim selidiki. Singkat cerita, Nathan mengajak Shepard untuk pergi ke rumahnya korban, bertanya langsung kepada istrinya Robert. Dia tidak terima jika suaminya disebut agen yang korup, karena kehidupan mereka sangat bahagia dan Robert dianggapnya sebagai suami yang baik yang tidak pernah melakukan tindakan ilegal. Pria kulit hitam yang bernama Maurice menyebut Jim dan Robert sering menghabiskan waktu di sebuah kabin. Lokasi inilah yang akan diselidiki oleh tim khusus. Akhirnya, tim bisa mengidentifikasi pelaku yang diketahui bernama Cesar Morillo. Tim pun bergerak ke apartemen tempat dia berada.
Tim membagi tugas. Mark dan Luke berada di depan, sedangkan Oliver dan Bell menyergap dari pintu belakang. Di luar dugaan, pelaku melepaskan tembakan. Pria dan wanita yang berada di dalam kamar apartemen tersebut berhasil dibekuk. Ternyata si pria bukan Cesar Morillo, tapi anggota kartel Los Reyes yang menolak memberikan informasi tentang keberadaan Cesar. Jadi, Cesar Morillo teridentifikasi sebagai pembunuh bayaran. Kembali ke markas, tim mendapat informasi tentang si Maurice Spellman yang memberikan informasi yang tidak masuk akal. Tak mau buang waktu, tim langsung bergerak untuk mengejar si Maurice yang hendak kabur dari rumahnya. He's running. Setelah berhasil ditangkap, dia lalu diinterogasi di markas tim khusus ini. Tapi rencana yang mereka lakukan justru berhasil membuat Maurice buka mulut bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Robert. Faktanya, Robert tidak pernah memiliki kabin. Bahkan Maurice tiba-tiba mengetahui bahwa Robert menerima suap dari kartel Banco Geranio. Setelah didesak, akhirnya Maurice mengaku bahwa Robert mengetahui keterlibatannya dengan kartel Los Reyes. Ponsel Maurice pun dirampas untuk kepentingan penyelidikan. Ketika Mark datang ke dokter, terungkap di sini Mark memiliki tumor di dalam kepalanya yang tidak diketahui banyak orang. Nathan mengaku kepada Mark sudah menyelidiki lebih dulu kasus ini karena ada pemain asing dan orang di biro yang terlibat. Kenapa Mark dan anggota lainnya yang dia pilih? Karena Mark dan mereka semua adalah para agen yang dinilainya siap menghadapi rintangan dan berbagai resiko yang akan mereka hadapi. Dianggap bukan agen sembarangan, mereka semua dipilih dari orang-orang terbaik di bidangnya. Tim kembali bergerak ke pelabuhan setelah mendapat informasi dari ponselnya si Maurice tentang kegiatan di peti kemas tersebut tepat di dermaga 31. Ternyata komplotan kartel sedang membuka sebuah kontainer yang belum jelas apa isinya. Ketika dilakukan penyergapan, baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Komplotan penjahat ini dihabisi satu persatu, tapi salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Where the hell is he gone? Mark berhasil membunuh penjahat yang hampir saja mengancam nyawanya Oliver. Bell lalu membawa alat pemindai untuk mengecek salah satu kontainer yang terbuka tersebut, lalu meminta rekan-rekannya tidak mendekat. Ternyata di sana ditemukan bahan fisil berbahaya atau kandungan nuklir yang cukup untuk membuat Los Angeles seperti Chernobyl. Kembali ke markas, Nathan membeberkan hasil temuan dari bahan fisil nuklir itu. Kini seluruh lembaga hukum Amerika dari mulai FBI, NSA, CIA hingga Satpol PP dilibatkan untuk mendalami kasus ini. Tim harus mencari tahu siapakah di balik kepemilikan atau penyelundupan bahan nuklir itu. Mereka yakin ini bukan kartel Tijuana, Meksiko. Oliver mengingat kembali misinya saat menyamar di perbatasan. Dia kenal seorang mafia bernama Lopez yang mungkin saja tahu siapakah yang terkait dengan bahan aktif nuklir berbahaya tersebut. Seorang jaksa wilayah bernama Falwell mendesak Nathan agar dia dilibatkan dengan timnya. Tapi Nathan menolak. Rupanya ayahnya Bell pernah bekerja dengan si jaksa tersebut. Menariknya, tim paham betul Falwell hanya ingin menjadi jaksa agung, lalu berniat untuk menjadi gubernur. Singkat cerita, Oliver dan Mark kembali menyamar sebagai anggota mafia untuk bertemu dengan Lopez dan komplotan Meksiko. Lopez sempat curiga kepada Mark, tapi setelah melihat tato dan identifikasi di dalam sistem, mereka pun percaya bahwa Mark sebagai anggota kartel Palmdale. Film mundur ke tahun 2008, tepatnya di Rusia. Seorang kakak beradik bernama Boris dan Anton menemui seorang pria Amerika bernama Dennis. Karena Anton memiliki hutang $80.000, Dennis sudah tahu Boris bekerja di Kementerian Pertahanan Rusia. Jika ingin hutang Anton lunas, Dennis menyuruh Boris untuk mencuri rekap komunikasi antara Kostenko dan Kremlin selama 4 bulan terakhir. Singkat cerita, Oliver dan Mark ditugaskan oleh Lopez untuk mengirim barang selundupan yang diduga sebagai narkoboy. Mereka harus melakukan pekerjaan ini terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi terkait mafia yang menyelundupkan bahan fisil nuklir. Setelah menempuh perjalanan, tim tiba di perbatasan Amerika-Meksiko. Oliver mengaku ingin bertemu dengan Gregorio untuk mengambil muatannya. Di sini, Luke sempat mengalami luka di tangannya. Singgah di pom bensin, muncul sebuah mobil polisi Meksiko, lalu Oliver memberikan sebuah bingkisan yang berisi uang kepada Gerardo.
Rupanya, tim membutuhkan mobil polisi Meksiko itu agar mereka bisa melewati perbatasan dengan aman. Tepat di pos perbatasan, ancaman muncul ketika ada polisi Meksiko. Petugas bertanya kepada Luke apa isi kontainer tersebut. Tiba-tiba si petugas perbatasan itu merasa curiga. Mark segera beraksi untuk mengalihkan polisi perbatasan. Bell yang mengaku sebagai agen FBI pura-pura menangkap Mark. Akhirnya, Luke bisa membawa kontainernya keluar dari perbatasan. Scene berpindah ke kantor Menteri Pertahanan Belarusia tahun 2008. Ketika bosnya keluar, Boris pura-pura sedang lembur, lalu beraksi untuk mencuri informasi dari komputer bosnya karena desakan dari si Dennis demi membayar hutang adiknya. Kembali ke rumah, Anton minta maaf kepada Boris karena selalu menyebabkan masalah bagi keluarga mereka. Bell lalu pergi ke kantor polisi Meksiko untuk pura-pura membebaskan Mark. Tim kemudian membuka muatan di dalam kontainer yang rupanya berisi 500 kilo narkoboy yang mencapai 50 juta dolar. Nathan menugaskan tim untuk menyerahkan barang haram tersebut kepada Lopez dan sebagai imbalannya, Lopez akan menceritakan tentang senjata nuklir. Sebagai agen DEA, Oliver merasa tidak rela jika narkoboy ini dikirim ke jalanan. Mark mengaku paham dengan apa yang dirasakan oleh Oliver jika memang ada cara lain untuk menemukan para penjahat yang menyelundupkan bahan nuklir itu, dia akan setuju dengannya. Singkat cerita, malam itu Oliver memutuskan untuk mengambil 1 kilonya yang akan dibuangnya ke sungai. Selanjutnya, mereka akan membawa kontainer tersebut untuk diserahkan kepada Lopez. Kembali ke tahun 2008, Boris terkejut setelah melihat saudaranya bunuh diri. Singkat cerita, Boris memberikan flashdisk milik bosnya. Sementara itu, Oliver menyerahkan truk berisi narkoboy itu kepada Lopez. Karena efek dari ledakan itu, Mark mengalami sakit akibat tumor di kepalanya. Sementara itu, Oliver yang menyimpan 1 paket narkoboy merasa ragu untuk membuangnya karena dia pernah kecanduan barang haram tersebut. Oliver sepertinya ingin menyimpan sebagian dari barang itu untuk dikonsumsi. Luke tampak hidup bahagia dengan istri dan kedua anaknya yang mendukung pekerjaannya sebagai anggota tim pasukan khusus. Tim kembali ke markas. Jadi dalam ledakan mobil itu ternyata menewaskan si Lopez dan Antonio akibat bahan produk C4. Kini tim harus menyelidiki nama Volchek yang dikatakan oleh si Lopez. Shepard menyelidiki nama tersebut yang berasal dari bahasa Belarus. Karena ini terkait dengan masalah yang memicu kemarahan Amerika dan NATO, disinilah Mark mengingat kembali tentang Timur Novikov, seorang napi yang berada satu blok sel dengannya di penjara Palmdale. Karena Mark membelanya saat berada di penjara, dia merasa berhutang budi. Yang jelas, Timur mengetahui betul tentang geng bawah tanahnya Belarus yang berada di LA. Bahkan dia berhubungan dengan gengnya para perampok narkoboy hingga senjata. Kesimpulannya, untuk menyelidiki tentang komplotan penjahat ini, Mark siap untuk dikirim kembali ke penjara. Singkat cerita, Nathan melakukan komunikasi Zoom dengan kepala sipir yang ternyata menolak dengan tegas. Karena 9 bulan Mark berada di penjaranya, hampir saja itu membuat hari-harinya menjadi buruk. Jika Mark sampai terbunuh, dia pasti akan disalahkan. Padahal Nathan hanya meminta 1 hari agar Mark bisa mengorek informasi dari si Timur. Karena tetap menolak, tim akan menggunakan rencana lain. Tim akan pura-pura mempertemukan si Timur dengan hakim untuk naik banding. Ketika si Timur dibawa masuk ke dalam mobil, saat itulah Mark sudah berada di dalam mobil tahanan petugas. Oliver dan Luke yang menyamar jadi petugas sipir membawa mereka berdua. Selama perjalanan, Mark dan si Timur mengingat kembali selama mereka berada di dalam sel yang sama, termasuk saat Mark menyelamatkan Timur dari ancaman geng lainnya. Tiba-tiba ban mobil sengaja diledakkan. Saat Oliver membuka pintu mobil, saat itulah Mark pura-pura merampas senapannya, bahkan menembakkannya ke samping si Luke agar Oliver membuka borgolnya. Don't move! Don't move! Are we looking? Come on, baby. Come on, we gotta go. Let's get up. Get in the van, nice and slow.
That would be well. Man, fuck you. You almost shot me. Mark lalu mengajak Timur untuk melarikan diri di sini. Timur berencana untuk meminta bantuan pamannya. I got about 10 minutes. This place is flooded with cops. Can get us not just out the city, but out of the whole damn country. Sementara itu, Shepard dan Bell masih berusaha mencari identitas si Volchek yang disebutkan oleh si Lopez. Untuk bisa menghubungi pamannya, Timur membutuhkan ponsel. Saat itulah, Mark mengajaknya masuk ke sebuah kafe. Dia berpura-pura menumpahkan minuman ke salah satu pelanggan kafe tersebut agar Timur bisa mencuri ponselnya. Timur lalu menghubungi sepupunya agar menjemput mereka. Mark pura-pura membuangnya padahal dia menyembunyikan dalam saku celana. Di malam hari, Timur dan Mark dijemput oleh Dimitri untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Mikhail. Setelah bertemu dengan pamannya, Timur diomeli habis-habisan karena dia berani kabur dari penjara yang bisa menyebabkan polisi datang mencarinya ke sini. Saat mereka adu mulut, Mark pura-pura masuk toilet, lalu menghubungi Oliver agar melacak ponsel tersebut. Christopher's phone. Have Shepard keep it online. I was ready to murder him. Yeah, well, hopefully this chance. Here you go. Tak banyak informasi yang Oliver berikan karena intinya Mark meminta bantuan terkait dengan bahan peledak nuklir. Mark lalu turun ke ruang bawah tanah dan menemukan sebuah ruangan yang sepertinya digunakan sebagai tempat untuk merencanakan sesuatu. Tiba-tiba Mikhail dan anteknya menciduk Mark dan mencurigainya. Restroom right next to the stairs. Да вряд ли, он литерально вырывал мне житье. Бачу. Холера спалится. Да. And if you try to resist, I will bury a bullet in you. Pria tersebut lalu menghancurkan seluruh kertas yang dia tempel di ruangan tersebut. Come on, man. Stop. Sedangkan Mark hampir dieksekusi mati oleh Mikhail sebelum akhirnya tim pasukan khusus tiba. Oliver dan timnya datang untuk membantu Mark. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Oliver berhasil menumbangkan si Timur Volchek. Sedangkan Mikhail yang melepaskan tembakan meleset mengenai Luke. Namun ternyata Damon lah yang terkena tembakan. Tim segera melarikan Damon Drew ke rumah sakit. Namun setelah tim dokter melakukan operasi, rupanya Damon tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Officer Drew died in surgery. They said he lost too much blood. Nathan ditemani Skiver terpaksa memberi kabar duka kepada istrinya Damon. Meski tim unit khusus ini diliputi kesedihan, tapi tidak menyurutkan semangat dalam menyelesaikan misi dan rencana mereka untuk menyelamatkan warga Amerika dari ancaman teroridau. Nathan lalu meminta Mark untuk mengingat kembali apa yang dia lihat di ruangan basement tersebut. Selain foto pelabuhan LA, Mark teringat dengan sebuah tulisan Gallagher yang sepertinya itu cukup penting. Nathan menugaskan untuk mencari hubungan nama tersebut dengan si Volchek. Si Mikhail yang berhasil lolos dari penangkapan bertemu kembali dengan pria yang berada di basement tersebut. Dia pun marah hingga mencekik si Mikhail karena rencana mereka hampir saja bocor. Tapi dia bertekad untuk tetap menyelesaikan misinya. Setelah dilakukan penelusuran, akhirnya tim berhasil menemukan identitas si Mikhail atau pamannya si Timur Volchek dan alamat rumahnya. Tak mau buang waktu, tim langsung bergerak ke rumah target. Saat dilakukan penyergapan, ternyata ada sebuah mobil yang berencana untuk melarikan diri. LAPD! Setelah dipaksa keluar, ternyata itu seorang wanita yang mengaku ditinggalkan oleh si Mikhail. Nathan menemui si jaksa wilayah karena mengancam akan memindahkan Mark dari Satgas kembali ke LAPD. Di sini Nathan yang tidak setuju mengancam akan menunjukkan sisi buruknya jika jaksa ini berani melakukan hal tersebut. Istri Mikhail yang diinterogasi mengaku tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Mikhail termasuk masalah bisnisnya.
Sebagai orang Belarus yang hidup di Amerika, dia hanya tahu suaminya itu cinta Amerika. Tatiana menangis histeris, tak tahu apa yang dilakukan suaminya. Tapi Tim tidak bisa dibodohi, yakin dia menyembunyikan sesuatu tentang kejahatan Mikhail. Setelah Tatiana diancam akan dideportasi dan dijebloskan ke dalam penjara, Tatiana yang mengaku takut akhirnya mengatakan tentang web di mana Mikhail sering berkomunikasi dengan mereka. And you know where he is. Tim lalu mengirimkan pesan kepada si Mikhail dengan kalimat kode yang biasa digunakan oleh istrinya. Setelah muncul jawaban, Mikhail memintanya untuk bertemu di pecinan. Okay, Singkat cerita, Mikhail tiba di lokasi untuk bertemu istrinya. Setelah menyadari dia telah dijebak, Mikhail pun berusaha untuk kabur. Pengejaran pun dilakukan hingga akhirnya orang Belarus ini berhasil ditangkap. Bell ditanya pendapatnya oleh Nathan tentang si jaksa Falwell karena ayahnya pernah bekerja sama saat dia menjadi polisi LAPD. Menurutnya, saat itu Falwell mempertaruhkan karirnya untuk menghukum 2 bajingan yang telah membunuh seorang gadis dengan bukti yang minim. Itulah pendapat ayahnya tentang jaksa itu. Saat diinterogasi, dalam pengakuannya, Mikhail hanya ingin membela diri saat Mark dan orang-orang datang ke rumahnya melepaskan tembakan. Dia mengelak terkait dengan jaringan teroridau. Bahkan menuduh keponakannya si Timur yang telah membunuh salah satu rekan mereka. Mark terpancing emosinya karena si Mikhail memilih tetap bungkam. Mark teringat kembali dengan sepupunya Timur berdasarkan jenis mobil yang digunakan untuk menjemputnya saat itu. Akhirnya, tim berhasil menemukan lokasi sebuah pabrik tempat mobil itu terakhir ditemukan. Setelah ditelusuri, mobil tersebut tiba di sana. Sepupunya si Timur itu langsung kabur. Mark dan Oliver berhasil menangkapnya dan berpura-pura menemukan narkoboy dalam saku celananya. Dia terancam dengan tuntutan 20 tahun penjara. Dimitri akhirnya mengatakan bahwa si Mikhail itu memiliki putri dari wanita simpanan yang tidak terdaftar dalam akte lahir. Dia adalah seorang mahasiswa. Putri Mikhail itu akan mereka manfaatkan untuk mendesak si Mikhail agar buka mulut. Karena potongan rambutnya mirip, Shepard mengajukan diri untuk menginterogasi Mikhail. Di sini dia mengingatkan putrinya akan menjadi korban jika Mikhail tidak mau bekerja sama membeberkan jaringan teroridau. Selain itu, Mikhail mengaku dihubungi penjahat itu. Penjahat itu diketahui sebagai si Volchek yang membutuhkan markas operasi, mengaku sebagai orang Belarus yang cinta akan negaranya dan sedang merencanakan misi patriotik. Sebagai sesama orang Belarus, Mikhail pun mengaku mendukungnya karena membutuhkan uang. Mikhail pun membantu. Dia membuat sistem agar bisa kontekan atau berkomunikasi dengan si Volchek. Singkat cerita, Mikhail datang ke pusat kota lalu memberi tanda menggunakan kapur warna hijau yang artinya dia memiliki informasi. Mereka akan bertemu di bandara pukul 8 malam. Selang beberapa waktu, tim sudah menyebar di dekat bandara untuk menunggu kedatangan si Volchek. Setelah pria itu muncul, tim langsung menangkapnya. Namun ternyata dia seorang pilot bernama Van. Bukan orang sembarangan, Volchek rupanya sudah tahu ketika Mikhail diintai oleh tim intelijen saat memberi tanda pertemuan. Meski saat ini gagal, Nathan dan Jim bertekad akan memburu semua tersangka demi menghormati kematian Damon Drew. Film mundur kembali ke tahun 2018 di mana sosok bernama Volchek hidup bahagia bersama istrinya. Dia memulai karir sebagai pengusaha makanan bernama Blue Lion di mana hari itu dia sedang melakukan presentasi di depan para investor dan saingan bisnisnya. Masalahnya, Volchek mendapat respon yang negatif dari para investor. Dan kini, Volchek memimpin jaringan teroridau. Dia mendapatkan fotonya Mark karena ingin tahu siapakah dia sebenarnya dan di mana dia bisa menemukannya. Volchek berada di urutan teratas yang diburu oleh tim Satgas Khusus pimpinan Nathan. Sementara itu, terkait dengan tulisan Gallagher yang ditemukan oleh Mark masih menjadi misteri karena Shepard belum berhasil mengidentifikasinya. Secara pribadi, Mark bertanya kepada Oliver kenapa dia masih menyimpan narkoboy yang dirampas dari Lopez.
Dia beralasan narkoba itu digunakan untuk membantu misi ini. Meski melanggar hukum, tapi Oliver tetap melakukannya. Lalu Mark pun bertanya apa dia memakainya. Oliver tidak menjawab secara gamblang, hanya siap diuji jika dia memang mengonsumsi narkoboy tersebut. Kembali ke tahun 2018, sosok Volchek bertemu dengan seseorang yang dia tugaskan untuk menceritakan siapakah pria dalam foto ini. Singkat cerita, Volchek mendapat laporan bahwa pria ini bernama Jack Walter, seorang napi yang satu sel dengan keponakannya Mikhail. Tapi dia ragu, dia seorang mantan tahanan. Tiba di Konjen Belarus, Nathan bertemu dengan konsulat jenderal bernama Yosip Astapov. Nathan bertanya tentang pria Belarus bernama Volchek, tapi Yosip mengaku tidak kenal nama tersebut. Namun sikapnya sangat mencurigakan. Kembali ke tahun 2018, Volchek berhasil mendapatkan tender dan mendepak saingannya, seorang pria brewok. Dia menuduh Volchek bermain kotor dengan menunjukkan foto-foto hingga dia terpaksa mundur dari kantor tersebut. Dia mengancam Volchek tidak akan menjadi kaya gara-gara permainan kantornya itu. Oliver dan timnya akan berangkat untuk melanjutkan penyelidikan dalam mencari keberadaan si Volchek. Tiba-tiba, Mark merasakan kembali sakit di kepalanya. Tidak ingin rekan-rekannya tahu, dia memilih turun menggunakan tangga, namun tiba-tiba dia terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Tim bertemu dengan seorang wanita yang bertugas sebagai koki di konsulat Belarus. Jadi wanita tersebut menunjukkan denah acara yang bisa mereka manfaatkan untuk menyelidiki konsulat tersebut. Tahun 2019, Volchek mendapat informasi dari anak buahnya bahwa Kementerian Keuangan sedang memburunya karena dia terungkap menggelapkan dana hingga 100 juta rebel. Jika tidak ingin tertangkap, Volchek harus meninggalkan Belarus. Singkat cerita, Mark dan Oliver menyamar sebagai tamu. Mereka hadir dalam pesta yang digelar konsulat Belarus. Tak jauh dari lokasi, anggota lain membantu mereka dari sebuah mobil catering. Mereka hampir tidak bisa masuk karena Bell terlambat memasukkan nama samaran Mark dan Oliver ke dalam daftar tamu undangan. Dengan kamera yang disembunyikan di balik dasi kupu-kupunya, tim bisa melihat acara tersebut. Di waktu yang sama, Nathan kembali datang ke sana memaksa Yosip untuk berbicara empat mata. Meskipun konsulat ini sempat menolak, tapi Nathan mengancam akan membeberkan kepada tamu. Saat Nathan diajak ke kantor pribadinya, dia mendekatkan alat pemindai agar tim bisa meretas sistem keamanan gedung tersebut. Luke segera pergi untuk memberikan kartu akses keamanan yang sudah disetting kepada Oliver. Ketika Shepard dan Mark hendak masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba salah satu petugas keamanan menciduk mereka. Saat itulah Mark segera melumpuhkannya. Ketika Mark bermaksud memasukkan pria itu ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba ini yang terjadi. Akhirnya, Mark berhasil melumpuhkan petugas keamanan tersebut, sedangkan Shepard berusaha menyalin informasi yang ada di dalam komputer mereka. Akhirnya, tim bisa keluar dari konsulat Belarus tersebut. Si jaksa wilayah Falwell tidak menyadari pria bernama Carmichael sudah berada di dalam kantornya bersama Nathan. Bukan orang sembarangan, dia adalah ketua penggalangan dana partai yang sangat berperan penting tentang rencana pencalonan jaksa ini untuk menjadi gubernur. Dia memberi peringatan keras kepada Falwell agar tidak mengganggu Nathan yang sedang bekerja untuk melindungi warga negara. Jika Falwell tetap mencampuri urusan Nathan, maka potensi pencalonannya akan terancam. Rupanya, Carmichael adalah teman dekatnya Nathan sejak lama. Alhasil, jaksa ini tidak bisa lagi berkutik. Kembali ke tim. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan server dari komputer yang berada di ruangan konsul jenderal itu, ditemukan data tentang sosok Volchek yang bernama asli Boris Kusopits. Mantan militer itu ahli persenjataan dan bahan peledak yang pernah bertempur di Chechnya. Saudaranya sendiri terbunuh dan setelah berakhir di militer, dia berprofesi sebagai pengusaha dan menikahi wanita bernama Kira. Tapi pengusaha bernama Matt membongkar korupsinya. Artinya, Volchek sebagai buronan dari Belarus. Kala itu, Volchek hendak kabur bersama istrinya menggunakan jet pribadi. Namun hanya istrinya yang lebih dulu masuk ke dalam pesawat tersebut termasuk seorang pria. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Kesimpulannya, Volchek memalsukan kematiannya hingga rela membunuh istrinya sendiri. Dan kini, Volchek sedang merencanakan sebuah serangan teroridau. Untung saja, sebelum anak buahnya menyelidiki identitas tim FBI,
Rupanya Shepard sudah lebih dulu memasukkan foto-foto mereka dengan foto orang lain agar identitas tim ini tetap aman. Lantas, apakah dia berencana untuk meledakkan gedung tersebut? Mark dan Oliver sama-sama unjuk gigi berlatih menembak, bahkan Mark berhasil menembak jauh lebih baik di sudut yang sempit. Sementara itu, terlihat Volchek sedang menandatangani kesepakatan dengan pengusaha Amerika. Setelah pertemuan tersebut, Volchek tiba-tiba dicegat oleh Iosif. Anak buahnya yang datang segera menodongkan senjata. Iosif memberi kesempatan kepada Volchek untuk kembali ke negara asal karena pihak Amerika sedang memburunya. Dia meminta waktu untuk mempertimbangkan. Terkait dengan Gallagher, Shepard menemukan nama Sawan Gallagher sebagai teman lamanya Timur Volikov. Dia pernah terlibat dalam kasus kejahatan. Setelah itu, Oliver dan Mark pergi menemui petugas pembebasan bersyarat untuk mencari tahu alamatnya Gallagher. Volchek mengumpulkan anak buahnya karena dia tahu mau diintimidasi oleh konjen Belarus. Karena itu, dia ingin tahu semua kegiatan tentang Iosif. Singkat cerita, Oliver dan Mark tiba di sebuah rumah kosong yang dipasangi banyak jebakan maut. Tapi Gallagher sendiri tidak ditemukan keberadaannya. Kembali ke markas, Shepard menemukan pria bernama Wade yang sering datang ke penjara untuk mengunjungi Gallagher. Sementara itu, Volchek sudah mengetahui rutinitas hariannya Iosif. Dia sering pergi ke konsulat hingga ke toko roti sampai warteg favoritnya. Dia memberitahu salah satu anak buahnya bahwa dia akan menyerang Iosif di toko roti tersebut. Singkat cerita, Bell dan Luke sudah bertemu dengan si Wade yang sering datang ke penjara untuk menemui Gallagher. Tapi dia mengaku hanya datang karena punya rasa bersalah kepada Wade yang ingin berubah dari seorang pecandu hingga tobat. Kini Gallagher pindah dan tinggal di dalam taman trailer. Hari itu, Volchek mengawasi langsung pergerakan Iosif. Salah satu anak buahnya mengatakan dia telah pergi ke toko roti. Disinilah Volchek tahu salah satu anak buahnya telah berbohong. Karena melihat Mark memegang kepalanya, Oliver mulai bertanya dan mereka pun akhirnya bicara jujur. Di sini, Oliver mengatakan saat menjadi agen DEA, dia menyamar selama 8 bulan dan terpaksa mengonsumsi narkoboy agar para penjahat itu percaya. Sedangkan Mark mengatakan dia hanya mengalami migrain dan butuh oskadon dosis dewa. Oliver meyakinkan Mark bahwa dia tidak lagi menggunakan narkoboy sejak penyamarannya. Singkat cerita, tim menemukan truk trailer milik Gallagher. Mereka mulai berhati-hati, khawatir terjadi ledakan di dalam mobil tersebut. Mark memutuskan untuk masuk, namun tidak menemukan target, hingga tiba-tiba trailernya bergerak. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mark yang beraksi totalitas akhirnya berhasil menangkap si Gallagher. Gallagher diseret ke ruangan interogasi untuk ditanya apakah dia mengenal Mikhail, Timur Volikov hingga Volchek, namun ternyata sama sekali tidak mengenal mereka. Ternyata Gallagher yang mereka cari bukanlah target. Tim menilai si Gallagher bicara jujur. Mark pun dan timnya mulai putus asa karena mereka menemukan target yang salah. Mungkin saja Gallagher itu bukan nama orang, tapi nama kota atau sesuatu. Kembali ke si Volchek yang akhirnya membunuh salah satu anak buahnya yang terbukti berkhianat dan menjadi informannya Iosif. Di sini terungkap, Gallagher sebenarnya adalah nama jasa angkutan kargo, bukan nama orang yang dikirim oleh tim. Lantas, apa isi dalam truk-truk tersebut? Bell dan Shepard mencari tahu tentang penjepit khusus gamma yang ditemukan di TKP. Tim ingin tahu siapa saja yang membeli penjepit tersebut. Jaksa Falwell kembali mendekati Bell agar berada di pihaknya karena dia sangat dekat dengan ayahnya. Volchek meminta bantuan seorang pria tua untuk membuatkan paspor palsu. Tiba-tiba, 3 pria muncul mengepungnya. Karena mereka tahu Volchek terbukti mengkorupsi jutaan dolar uang milik Belarus, dia disarankan untuk mengembalikan uang tersebut. Karena dia menolak, ini yang terjadi. Volchek pun dipaksa untuk menunjukkan di mana uangnya. Oliver menemui informannya terkait dengan orang yang memberi senjata dari Rusia. Dia mengaku tidak menjual senjata tersebut, tapi dia tahu orang yang biasa menjualnya. Singkat cerita, Oliver mengaku mempunyai beberapa koleksi senjata termasuk senjata buatan Pindad Indonesia. Saat ditanya apakah dia memiliki juga peluru untuk jenis Vektor Rusia, si Sobo tiba-tiba berlari kabur.
Setelah ditangkap, Sobo pun diinterogasi oleh tim. Dia mengaku perusahaan bernama Iskandar ternyata perusahaan jasa keamanan. Dilatih oleh Spetsnaz, tim pasukan Rusia. Salah satu kapten atau orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut bernama Andrei Sobo, lahir di Belarus. Singkat cerita, tim dibantu oleh pasukan SWAT menyergap Iskandar Group. Namun ternyata ruangan tersebut sudah dikosongkan. Volchek sudah memberikan uang yang diminta oleh si Brewos, tapi uangnya tidak cukup karena dia tahu Volchek sudah mencuri 100 juta lebih. Setelah dilakukan penyelidikan dan penelusuran, akhirnya Shepard berhasil menemukan perusahaan pengiriman bernama Gallagher. Tim pun segera melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu kemana saja truk itu mengirim muatannya. Setelah didapatkan lokasinya, tim bergerak ke sebuah gudang dan ternyata sudah dikosongkan. Mark mengatakan kepada Oliver bahwa dia mengidap tumor. Sementara itu, Volchek diancam untuk memberikan semua uangnya. Volchek lalu membuka lemari berangkas tersebut dan ternyata dia langsung masuk ke dalamnya. Sementara itu, Bell memutuskan untuk menolak penawaran si jaksa agar dia menjadi informannya, meski dia menjanjikan karir yang cemerlang. Mark mengaku punya sedikit waktu, berharap sebelum dia mati dia bisa menyelesaikan kasus ini. Berlindung di dalam berangkas tersebut, ini yang dilakukan Volchek. Что? Tahun 2001, Volchek hidup dengan 100 juta rubel yang dihabiskan setiap malam dengan membayar bar menggunakan uang tunai. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria yang mengaku bisa mengamankan uangnya tersebut. Dia seorang pengacara bernama Lubomir Piskun. Mark mendapat informasi dari rekannya di LAPD terkait dengan penemuan 3 jasad di sebuah basement yang diketahui sebagai tim keamanannya konsulat Belarus. Rumah tersebut tercatat atas nama Yosef. Setelah melakukan olah TKP, Mark melihat sebuah brankas besar berikut sisa-sisa ledakan yang dia simpulkan seseorang berlindung di dalam brankas tersebut lalu membukanya dari dalam. Yang mengejutkan, Mark menemukan foto si Volchek ada di dalam saku jasad tersebut. Kembali ke markas, Mark membeberkan kesimpulan yang dia buat terkait dengan kejadian ini yang dia duga Volchek yang ahli peledak itu telah diculik atau mungkin diancam oleh tim keamanannya Belarus. Lalu mereka semua diajak ke basement untuk melihat uang di dalam brankasnya. Saat itulah Volchek meledakkan mereka dari dalam brankas tersebut. Pertanyaan besarnya, apa yang mendasari Volchek ingin menghancurkan Amerika? Dari pengacara inilah, Volchek mendapat saran untuk pergi ke tanah Amerika dan memulai bisnis di sana dengan uang 100 juta rubel yang dia miliki. Karena Oliver mengetahui Mark mengidap tumor stadium akhir, dia berharap Mark memberitahu Nathan dan rekan-rekannya. Meski Mark takut setelah mereka tahu dia akan diposisikan sebagai cadangan, dan inilah yang tidak diinginkan oleh Mark. Dia berjanji akan segera memberitahu Nathan apapun resikonya. Nathan sendiri kembali menemui Iosif karena dia sudah tahu anak buahnya dibunuh oleh si Volchek. Nathan berharap mereka mau bekerja sama untuk memburu si Volchek karena ancaman datang dari teroridau tersebut. Karena Iosif menolak, disinilah Nathan mengancam akan memberitahu Washington agar menghubungi duta besarnya, dan itu akan menjadi masalah besar bagi Iosif. Tak mau buang waktu, Nathan langsung melakukan video zoom dengan atasannya terkait dengan ancaman yang dilakukan Volchek yang kini memiliki 3 truk trailer yang berisi bahan fisil nuklir berbahaya yang bisa menghancurkan kota manapun di Amerika. Dia berharap Washington akan menekan duta besar Belarus karena konjen Belarus yang bernama Iosif tidak mau bekerja sama dengannya. Dengan 10 juta rubel yang dimilikinya, Volchek membeli lahan parkir termasuk truk ekspedisi Gallagher sebagai bagian dari rencananya untuk menghancurkan Amerika. Terlihat salah satunya itu digunakan sebagai layanan pos yang parkir di luar gedung markas FBI. Nathan dan Mark lalu bergerak untuk melihat truk tersebut meski ancamannya adalah ledakan. Singkat cerita, tim kepolisian langsung mengepung truk tersebut. Tim Jihandak pun langsung bergerak untuk mengecek apakah ada bahan peledak atau tidak di dalamnya. Setelah tim Jihandak memasukkan kamera, ternyata tidak ada bahan material berbahaya di dalam truk kontainer tersebut. Be careful. Clear. All clear. Tapi Mark melihat beberapa kamera yang dipasang di sekitar mobil itu, dipastikan Volchek ingin mengintai tim kepolisian, bagian dari rencana Volchek untuk rencana yang sesungguhnya.
Film kembali mundur ketika Volchek mendapat kunjungan dari petugas pemerintah kota LA terkait dengan lahan parkir yang dia beli ternyata akan dirampas oleh pemerintah kota karena menyalahi aturan. Disinilah Volchek marah karena pemilik sebelumnya tidak mengatakan tentang aturan tersebut. Volchek berniat untuk menyuap pejabat kota tersebut agar dia tetap menggunakan lahan parkirnya sebagai ladang bisnis. Namun ternyata Volchek malah dijebak dan ditangkap oleh polisi. Dia dijebloskan ke dalam sel tahanan. Volchek yang dianggap orang kaya yang songong dipukuli beberapa anggota gangster. You don't mean that. Come on. Hey, that's enough. Back up. That's enough. Get him up. Bell menemukan bukti pembelian hipotek yang berada di Santa Barbara Goleta. Diduga lokasi yang dijadikan tempat persembunyiannya truk-truk trailer milik si Volchek yang dia beli dengan harga $19 juta. Singkat cerita, tim tiba di lokasi tapi tidak menemukan truk-truk tersebut. Diduga 50 pon pupuk digunakan sebagai bahan peledak. Tim yakin truk-truk yang hilang tersebut sedang bergerak untuk menuju lokasi tempat Volchek akan melancarkan serangan. The building was a fucking test run. So we either have this guy in our hands or in the ground. Informasi dari pengacaranya, Volchek mendapat berbagai macam tuduhan terkait dengan aktivitas ilegal yang dilakukannya, dari mulai korupsi, menyuap pejabat, hingga tindakan teror dengan ancaman hukuman 30 tahun penjara. Volchek marah besar, di negara asalnya dia kehilangan saudaranya hingga jadi buronan, dan kedatangannya ke Amerika berharap akan menjalani hidup yang baru. Namun, ternyata sama saja. Inilah bentuk dari kemarahan seorang Volchek yang langsung meledakkan mobil tersebut. Let me see your keys. Nathan kembali menghubungi Yosip untuk memberikan semua informasi terkait si Volchek karena penjahat itu akan melancarkan serangan mematikan yang bisa menghancurkan karir mereka berdua. Akhirnya, Yosip pun setuju janjian untuk ketemu di sebuah gang memberikan semua informasi tentang si Volchek. Tiba di lokasi, Nathan menemukan Yosip sudah terbunuh. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Nathan yang terluka parah berusaha menaiki mobilnya untuk meminta bantuan. Mark kembali menahan sakit di kepalanya. Dia langsung pergi ke rumah sakit setelah mendapat informasi Nathan terluka parah. Rekan-rekannya sudah lebih dulu berada di sana untuk menunggu informasi dari dokter. Kebetulan salah satu dokter itu adalah teman lamanya Oliver. Our boss, Nathan Blythe, was brought in. Yeah, BLYTH. Tim mendapat informasi bahwa dokter sedang melakukan operasi terhadap Nathan. Mereka bisa mendapatkan hasilnya 1 jam kemudian. Sambil menunggu, tim memutuskan untuk pergi ke TKP. Mereka melihat jasad Yosip masih terkujur kaku di dalam mobil karena tim forensik belum tiba di sana. Mark mengambil kesimpulan bosnya berniat untuk bertemu Yosip, namun ada seseorang yang muncul membunuh Yosip dan hampir menghabisi juga Nathan. Mark lalu mengalihkan perhatian 2 polisi LAPD untuk melihat mobil bosnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Oliver untuk mengambil berkas yang berada di sampingnya Yosip. Get going. What? Okay. Yeah. Whoa. You guys can photograph it. So, you're welcome. Singkat cerita, berkas itu langsung dianalisa oleh Bell dan Shepard karena menggunakan bahasa Belarus. Dalam berkas itu disebutkan bahwa tim harus melacak Volchek melalui orang Rusia bernama Sergei. Dia adalah orang yang membuat paspor palsu untuk Volchek. Tiba di lokasi, ternyata tiba-tiba dia melarikan diri. Sergei mencoba kabur menggunakan pintu rahasia. Tim mengejarnya sampai ke atap bangunan. Mark tiba-tiba hampir terjatuh jika Luke tidak memegangnya. Sergei yang tidak bisa kabur langsung ditangkap. Sergei mengaku siap membeberkan semua tentang si Volchek, tapi dia minta dihukum secara ringan dan ditempatkan di dalam penjara federal tak lebih dari 2 tahun dengan keamanan minimum. Tim kini memegang berbagai nama palsu yang digunakan oleh si Volchek. Sementara itu, Mark meluapkan emosinya karena dia tidak bisa melepaskan sakit di kepalanya. I can't take it. Hey, just breathe. Breathe with me. Kembali ke rumah sakit, Nathan membaik setelah menjalani operasi, tapi dia bersikeras ingin kembali ke markas, padahal dokter menyuruhnya untuk istirahat selama 48 jam. You're not gonna do anyone any good. Observation, but I'm not doing the 48.
Sementara itu, Oliver kembali bertemu dengan Dr. Julio yang diketahui sebagai spesialis onkologi syaraf. Oliver mengatakan punya teman yang mengidap tumor di kepalanya, karena itu dia minta bantuan Julio. Julio pun lalu memberikan kartu namanya, berharap bisa membantu. Call me. I can't promise anything, but... Berdasarkan penelusuran nama palsu yang digunakan Volchek, tim menemukan informasi tentang perusahaan film yang dibeli oleh si Volchek, tepatnya di kantor pusat Hollywood. Tim lalu menyergap kantor tersebut, namun tidak ditemukan apapun di sana. Apakah ini modus pencucian uang? Who rented this place? There is nothing freaky or illegal. It's kind of laundering cash dump. Tidak mengikuti anjuran dokter, Nathan memutuskan untuk kembali ke markas demi memburu si Volchek yang menikamnya. Karena perusahaan yang dimiliki si Volchek itu terkait dengan entertain, tim mendapatkan informasi agenda syuting di sebuah lokasi atas nama perusahaan palsunya si Volchek. Terlihat si Volchek dan anak buahnya membawa 2 truk kontainer yang disamarkan dengan label entertain. Tim takut dia membawa bahan peledak tinggi. Kebetulan area tersebut dipenuhi dengan anak-anak sekolah. Bukan peledak sembarangan, truk tersebut berisi fisil nuklir yang bisa membuat Los Angeles seperti Chernobyl. Buah dari kemarahan Volchek yang merasa dibuang oleh negaranya sendiri, lalu diinjak-injak oleh orang Amerika. Tim pasukan khusus bergerak cepat ke TKP. Tanpa rasa takut, Mark langsung masuk ke dalam truk tersebut. Tim memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan si Volchek yang diyakini masih berada di sekitar lokasi. Bell masuk ke dalam truk yang kedua yang ternyata sama saja isinya. Copy. Copy number 1. Okay. Nathan segera memanggil tim Jihandak dan kepolisian LAPD. Karena melihat anaknya ada dalam acara tersebut, Luke memutuskan untuk melepaskan tembakan agar semua orang menjauh dari lokasi itu. Menurut Shepard, mereka tidak punya waktu untuk menunggu tim Jihandak. Wait for bomb tech. Well, they could take 15 minutes assessing. Luke lebih dulu mengamankan anak dan istrinya. Akhirnya, Mark berhadapan langsung dengan si Volchek yang sudah memegang ponsel yang dihubungkan dengan peledak di dalam truknya tersebut. Penjahat ini siap meledakkannya. Untung saja, Bell dan Shepard lebih dulu mencabut perangkatnya agar Volchek gagal meledakkannya. Setelah aman, Mark dan Oliver langsung memburu si Volchek, sedangkan Luke berhadapan dengan anteknya. Hey, you can't be in here. Di luar dugaan, sakit di kepala Mark kembali kambuh. Luke berhasil menumbangkan penjahat ini lebih dulu sebelum menembaknya. Mark menemukan Oliver, sedangkan si Volchek yang berada di atap berusaha meledakkan tangki bensin truk tersebut agar memicu ledakan. Di sudut yang sempit ini, akhirnya Mark berhasil melepaskan tembakan yang mengenai si Volchek hingga tewas. Do it. Singkat cerita, Nathan mengumpulkan timnya, berterima kasih kepada mereka semua karena kinerjanya yang baik mereka berhasil menuntaskan kasus ini. Secara resmi, tim Satgas ini dibubarkan dan mereka akan kembali ke markasnya masing-masing. This one's coming with me. Even when we were cursing your name, follow you anywhere. Nathan pulang ke rumah disambut oleh istri dan anaknya, Bell dan Shepard untuk pertama kalinya menjalani kencan. Keesokan paginya, Oliver memaksa Mark untuk bertemu dengan Dr. Julio, ahli onkologi syaraf yang sedang mengembangkan terobosan untuk mengobati penderita kanker otak. What are my odds? Better inside the program than doing nothing. Sure. Bell mencegat si jaksa Falwell yang ternyata terlibat dengan si Volchek terkait dengan uang yang diterimanya. Akhirnya dia pun ditangkap oleh tim FBI. Oliver mengatakan kepada Mark bahwa dia akan pergi ke Texas untuk bertugas di sana. Tapi dia berharap akan menundanya untuk menemani Mark menjalani perawatan medis. Singkat cerita, Mark datang kembali ke rumah sakit, namun ternyata Nathan dan rekan-rekannya sudah berada di sana karena Oliver memberitahu mereka semua.
Mark pun merasa mendapat support dari mereka. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.